Kepemimpinan Batman dalam film Zack Snyder's Justice League 2021 ditampilkan dengan cara yang kompleks dan mendalam. Film ini mengeksplorasi bagaimana Batman yang diperankan oleh Ben Affleck bertransformasi dari seorang pahlawan yang lebih fokus pada aksi menjadi seorang pemimpin yang strategis dan visioner. Ada beberapa aspek penting yang menonjol dalam kepemimpinan Batman, yang dapat dilihat dari cara dia memotivasi rekan-rekannya, merencanakan strategi, dan menghadapi tantangan emosional serta moral. Salah satu aspek utama dari kepemimpinan Batman adalah kemampuannya untuk mengenali dan menghargai kekuatan dari masing-masing anggota tim. Dalam film ini, Batman berusaha membangun tim dengan mendatangkan superhero lain seperti Wonder Woman, Aquaman, dan The Flash. Dia memahami bahwa setiap anggota tim memiliki kekuatan unik yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Batman akan pentingnya kolaborasi dan kepercayaan antar anggota tim, yang merupakan dasar bagi kepemimpinan yang efektif. Selain itu, Batman menunjukkan kepemimpinan dengan berperan sebagai penghubung antara anggota tim. Dia berusaha menciptakan rasa persatuan di antara mereka, terutama ketika mereka menghadapi keraguan dan ketakutan masing-masing. Misalnya, ketika berhadapan dengan Aquaman yang skeptis, Batman berusaha meyakinkan tentang pentingnya bergabung dalam perjuangan melawan Steppenwolf. Hal ini menunjukkan bahwa Batman tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga keterampilan interpersonalnya untuk membangun hubungan dan memotivasi orang lain. Kepemimpinan Batman juga terlihat dalam cara dia merencanakan dan mengatur strategi. Dalam film ini, dia memperlihatkan pemikiran analitis yang tajam dengan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil tindakan. Dia menyusun rencana untuk menghadapi Steppenwolf dengan memperhitungkan kemungkinan risiko dan strategi musuh. Hal ini menunjukkan bahwa Batman tidak hanya mengandalkan kekuatan brute, tetapi juga menggunakan akal dan strategi untuk mencapai tujuan. Dalam kepemimpinannya, Batman juga menghadapi tantangan. Dia menghadapi konflik internal yang mendalam, terutama terkait dengan rasa bersalah atas kematian Superman. Dalam film ini, Batman harus belajar untuk melepaskan masa lalunya dan menerima bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Hal ini menjadi titik balik dalam kepemimpinannya, di mana dia harus mengatasi rasa sakitnya dan belajar untuk memimpin dengan harapan dan keberanian, bukan hanya dengan rasa takut. Dalam prosesnya, Batman juga harus berhadapan dengan keraguan dan ketidakpastian dari anggota tim lainnya. Dia tidak selalu dianggap sebagai pemimpin yang ideal, terutama oleh karakter seperti Wonder Woman dan Aquaman. Meskipun demikian, Batman terus berjuang untuk membuktikan bahwa dia layak untuk memimpin. Dalam momen-momen kritis, dia menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit dan berdiri teguh di belakang timnya, bahkan ketika situasi menjadi putus asa. Kepemimpinan Batman juga mencerminkan tema pengorbanan dan tanggung jawab. Dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki pengalaman dalam menghadapi ancaman besar, dan dia tidak ragu untuk mengambil resiko demi keselamatan dunia. Ketika Superman kembali dan tim harus bersatu untuk menghadapi Steppenwolf, Batman menunjukkan sifat altruistik yang menegaskan komitmennya untuk melindungi manusia, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Akhirnya, kepemimpinan Batman dalam film Zack Snyder's Justice League 2021 adalah tentang evolusi. Dia mulai sebagai sosok yang lebih terfokus pada balas dendam dan keadilan pribadi.
tetapi berkembang menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan paham akan pentingnya kerjasama. Melalui pengalamannya, dia belajar bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya melibatkan kekuatan, tetapi juga empati, pengertian, dan visi untuk masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, Batman dalam film ini adalah contoh pahlawan yang berjuang dengan beban masa lalu sambil berusaha membentuk masa depan yang lebih baik. Kepemimpinannya bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan persatuan di antara rekan-rekannya, yang menjadikannya sebagai sosok yang kompleks dan inspiratif dalam dunia superhero. Selanjutnya membahas mengenai Batman dalam film ini lebih cocok dengan kepemimpinan informal daripada kepemimpinan formal. Karena yang pertama, dia mengutamakan hubungan pribadi dengan anggota tim, berusaha memahami motivasi dan karakter mereka. Yang kedua, Batman tidak hanya memerintah, tetapi mengajak anggota tim untuk berkolaborasi, yang menciptakan rasa saling percaya dan keterlibatan. Yang ketiga, dia mampu menyesuaikan cara komunikasinya sesuai dengan kepribadian masing-masing anggota, seperti menggunakan humor dengan Flash dan ketulusan dengan Aquaman. Yang keempat, dalam situasi krisis, pendekatan informal memungkinkan dia untuk beradaptasi dengan cepat, menjaga moral tim, dan menginspirasi aksi. Kepemimpinan informal ini sangat efektif dalam menciptakan ikatan tim yang kuat di tengah ancaman yang besar. Berikut beberapa adegan di mana Batman memperlihatkan jiwa kepemimpinan informal. Dalam adegan saat Batman merekrut Aquaman. Saat Batman mendatangi Aquaman di desa, dia menggunakan pendekatan personal, berusaha membangun hubungan dan kepercayaan dan mengajak Aquaman untuk berperan dalam melawan ancaman. Dia memberikan ruang bagi Aquaman untuk mengungkapkan pandangannya dan khawatirannya, daripada memaksa atau mengintimidasi. Dalam adegan tersebut, interaksinya menunjukkan ketegangan, tetapi juga keinginan untuk memahami Aquaman. Dalam adegan tersebut, Batman menyadari nilai Aquaman dalam tim dan berusaha membangkitkan rasa tanggung jawab dalam diri Aquaman untuk melindungi umat manusia. Selanjutnya adalah dalam adegan saat Batman merekrut Flash. Ketika Batman menemui Barry Allen, dia mencoba meyakinkan Flash untuk bergabung dengan Liga Keadilan dengan cara yang tidak formal. Batman berinteraksi dengan Barry Allen dengan cara yang lebih santai dan humoris, menciptakan suasana yang nyaman dan memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Batman juga menunjukkan bahwa dia percaya pada kemampuan Barry, mendorongnya untuk mengambil langkah maju dan menjadi bagian dari tim. Di sini, Batman menunjukkan kepemimpinan informalnya dengan membangun hubungan dan kepercayaan, serta menciptakan suasana yang humoris. Selanjutnya dalam adegan pertemuan di markas Liga Keadilan. Batman mendorong anggota tim untuk berbicara dan memberikan pendapat mereka tentang strategi, menunjukkan bahwa dia menghargai masukan dari setiap orang. Batman tidak hanya memimpin dengan perintah, tetapi menciptakan suasana di mana semua orang merasa terlibat dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Victor's father activated a mother box more than a year ago when Superman was still alive. Didn't call out to Steppenwolf. None of the boxes did, not until Superman died. Batman mengakui keahlian masing-masing anggota, seperti Scarecrow dan Wonder Woman, dan mengajak mereka untuk berkontribusi dengan cara yang sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Nah, dalam dialog tersebut, interaksinya juga tidak terikat pada formalitas, membuat suasana lebih nyaman dan memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi secara terbuka.
Batman menjelaskan kepada Aquaman tentang bahaya yang mengancam bumi dan pentingnya kolaborasi antar pahlawan super. Dia menekankan bahwa mereka tuh perlu bersatu untuk melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar. Awalnya Aquaman ini skeptis dan cenderung menolak kawan dari Batman. Namun, melalui dialog tersebut, Batman berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan umat manusia dan pentingnya peran Aquaman dalam tim. Nah, momen ini juga mencerminkan dinamika karakter antar keduanya, di mana Batman berfungsi sebagai pemimpin yang mencoba mengatasi ketidakpercayaan dan skeptisme. Dalam scene ini, Batman berusaha meyakinkan Aquaman untuk bergabung dengan Justice League. Nah, jadi Batman ini menyadari bahwa ancaman dari Steppenwolf dan Darkseid tidak bisa dihadapinya sendiri. Salah satu kelemahan kepemimpinan Batman dalam film Zack Snyder Justice League adalah ketergantungannya pada Superman. Ketika Superman dikendalikan oleh Darkseid, Batman tampak bermasalah dalam mengambil alih pimpinan. Selain itu, pengorganisasian insurgensi milik Batman kurang efektif dibandingkan dengan rejim yang dipimpin oleh Superman bersama Darkseid. Interaksi uniknya dengan Joker juga menimbulkan keraguan akan keputusannya, terutama dalam situasi kritikal seperti Nightmare. Terakhir, Batman belum menunjukkan cara efektif untuk menghadapi ancaman besar seperti Darkseid tanpa bergantung pada teman-temannya. Ini membuat perannya kadang-kadang tampak sebagai pendukung utama daripada pemimpin dominan dalam mengarahkan strategi dan taktik tim superhero. Namun, kelemahan kepemimpinan Batman juga dapat dinilai sebagai strategi kompleks dan ambisius yang mencoba menampilkan Batman sebagai karakter multifaset. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan kepemimpinan ala Batman di dunia kerja. Untuk mengetahui penerapan nilai kepemimpinan dapat dilihat dari cuplikan berikut. You'll have to run faster than you've ever attempted to generate a charge of that size. And then you make physical contact with Victor. That force should propel him inside the Unity. Victor, it's all up to you. Take it apart from the inside before it synchronizes. Nilai kepemimpinan pertama yang dapat diterapkan adalah mengenai pembuatan visi perusahaan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan, terutama di lingkungan kerja global yang kompetitif. Berdasarkan cuplikan video yang sudah ditayangkan, dapat disimpulkan bahwa Batman merupakan seorang pemimpin yang visioner. Dapat dilihat melalui rencana strategis yang sudah dirancang untuk menghadapi lawan. Upaya untuk menerapkannya dalam dunia kerja bisa melalui upaya pertama, yaitu pembuatan visi perusahaan yang jelas untuk menunjukkan kualitas visioner dari seorang pemimpin di tempat kerja. Seorang pemimpin harus membuat visi yang jelas disertai dengan tujuan jangka panjang secara rinci. Perencanaan visi yang dibuat perlu disertai dengan strategi inovatif yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang akan berdampak positif bagi perusahaan ke depannya. Nilai kepemimpinan kedua yang dapat diterapkan di dunia kerja adalah mengenai keberanian dalam mengambil risiko. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi organisasi yang dipimpin. Upaya-upayanya yaitu meliputi pembuatan keputusan yang tepat, memanfaatkan peluang perusahaan untuk berkembang, serta melatih kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan. Nilai tersebut berkaitan dengan cuplikan video berikut. Get to the reactor. I'll lure as many of these monsters away from here as I can. What does that mean? Don't worry about me. Get to the Unity. They're here. Melalui cuplikan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa Batman rela mengorbankan dirinya untuk memancing musuh demi tercapainya sebuah misi yang telah ditentukan. Dalam dunia kerja, hal itu penting karena dengan berani mengambil risiko akan membuka pintu peluang baru bagi pertumbuhan perusahaan, memperkuat keterampilan mengambil risiko dan manajemen risiko yang merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap pekerja, terutama seorang pemimpin. Untuk penerapan nilai kepemimpinan selanjutnya dapat dilihat melalui cuplikan video berikut. So you're fast.
That feels like an oversimplification. I'm putting together a team, people with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Cuplikan video tersebut berkaitan dengan kemampuan komunikasi Batman sebagai seorang pemimpin dalam mengajak dan mempengaruhi anggota timnya. Penerapan hal tersebut penting di dalam dunia kerja karena seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi dapat membantu meningkatkan kinerja dan motivasi dari dalam tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga anggota tim dapat mengembangkan keterampilan, mengidentifikasi potensi, dan menciptakan rencana pengembangan karir yang lebih baik. Selain itu, komunikasi yang baik dari pimpinan akan menghasilkan dan membangun pemahaman pesan yang disampaikan secara cermat dan tepat dapat diterima oleh pengikut dengan tepat sehingga akan memudahkan pencapaian sasaran dan tujuan secara bersama.